Oke, selamat sore, pagi, dan malam sahabat F2 Reptil. Nah, jadi ini ada satu pasang kura emis ya, peliharaan saya lama ya. Cuman ya baru saya ambil. Kalau yang teman-teman ada stay terus di FB saya udah tahu tuh. Dulu pernah si Bandit itu naik ke punggungnya dia. Dulu udah lama, jadi ini saya titipin sama teman. Jadi ini kura emis saya udah berapa tahun ya, di kisaran aja udah 2 tahun ya kan. Terus ini lagi itu keluar dia. Jadi teman-teman, ini betina, itu jantannya. Nah kalau jantannya baru kemarin. Ini karena besar, jadi saya ya jarang ada sih yang 50-an lebih. Ini kalau nggak salah nih kemarin 53 gitu sih. Kalau nggak percaya 53 nih. Nah ini teman-teman, nih udah siapin meteran nih. Jadi ukurannya itu kalau nggak salah udah 53 gitu lah ya. Terus tuh mana ya, karena saya sendiri jadi agak susah ngukurnya. Pegang situ, oke kaki, maaf ya, sorry sobat. Tuh 50 ya, taruhlah 55an. Udah lengket nih. Tuh lengket kan tuh ya, 50 itulah. Kalau dari atasnya, dan ini jantannya. Nah jantannya ini masih baru, Ini mau cerita hari ini. Jadi ternyata emis ini dia suka nyuruk atau berondok-berondok di bawah-bawah ya, seresah-seresah gitu. Ini nah tempatnya belum pas, ini masih kecil, nanti mau dibuat di atas tingkat terakhir. Nah kemarin dia nyuruk-nyuruk di bawah ini, berondok-berondok gitu kan, dan membuat satu kek pecah ya. Daripada saya rugi, saya buatin tuh skat biar dia puas tuh main di situ, dan nanti saya buat di sini kayak ya untuk dia bisa bersembunyi. Berondok itu bersembunyi ya, maaf, itu bersembunyi. Jadi nih yang lain bisa keluar, tapi kalau dia nggak bisa keluar, tuh ada ini daun, tapi dia beda sama yang lain karena tuh, ayo apa bedanya? Jadi saya ada punya daun juga, ini satu. Ini warnanya agak butek ya, karena memang sangat sengaja nggak saya cuci. Ini satu lagi, ada 3. Dan ini teman-teman bisa lihat tuh, warnanya yang cerah. Itu cerah kan, dagingnya juga cerah, ini kepalanya juga cerah, ada motifnya. Ini kalau dibasahin, warnanya lebih kayak warna merah hati atau merah bata. Bukan merah hati, merah bata gitu sih, kayak kecoklat-coklatan. Tapi yang ini tuh dari kepalanya tuh udah nampak tuh, udah kelihatan. Kalau ini agak ada warna motif, ini enggak. Jadi kalau ada yang bilang sih melanistik, tapi saya nggak percaya dan belum tahu ini morph atau tidak atau kelainan. Jadi dibilang, ada yang komen kemarin ini melanistik katanya. Kita coba bedanya. Oke. Nah ini teman-teman, tuh ini warnanya kayak tuh merah bata gitu kan. Sedangkan ini hitam, tuh hitam. Beda sih warnanya kan, tuh kelihatan bedanya. Kelihatan kan? Ada juga saya punya satu lagi. Ini dia. Celemis dentata. Tuh, beda lagi. Dan ini warnanya lebih kayak abu-abu. Ini abu-abu nih warnanya. Lebih ke abu-abuan. Keren ya? Beda warna sih, tapi sama-sama Celemis dentata. Dan ini kayak prediksi jantan sih. Cekung, kemudian dari ekornya tuh panjang.
Tuh sampai sini ekornya. Dan yang ini betina dan nggak kepala panjang. Nggak kepala panjang. Ini juga kayaknya sih ini lincah nih. Tuh ini betina. Lumayan panjang sih. Tapi yang nggak tahu sih. Ya kan tuh 3 warna yang berbeda. Lagi dan ada punya matahari juga. Kura-kura matahari jantan, betinanya nggak ada. Kita masih cari betinanya dia. Tuh temannya. Oke. Come on. Ayo mau kemana? Ayo. Berendam juga ya. Sebelah sini. Ini berendam. Oke. Jadi kura-kura matahari ini dia bukan semi akuatik ya. Tapi dia lebih kayak, karena dia ada masih kata-kata emis apa ya, lupa isi nama latinnya, ada masih emis. Jadi kukunya tuh gitu kayak emis, lebih kayak emis juga. Jadi beda apanya itu kayak ini tuh, ini jadi beda dari kakinya ya, dari tangan atau kakinya tuh, lebih kayak sisinya lebih nonjol si kura-kura matahari. Dan dia nggak memiliki selaput, lebih nonjol kan matahari. Dan ini berselaput tuh, jadi kukunya ini jadi kayak apa ya, kayak kodok gitu sih. Kalau ini enggak, lebih kayak cakar. Jadi bisa dikatakan kura-kura darat tapi berkubang sama kayak emis. Jadi emis ini bukan kura darat full, nggak sama kayak aldabra, terus kayak sulcata. Jadi emis ini harus becek, harus ada air, dan dia kalau bisa dibilang sama kayak babi ataupun kerbau, dia suka berkubang atau main lumpur. Dan dia juga nggak bisa kering, dia nggak boleh kering. Jadi emis ini terlalu mudah untuk dehidrasi, dia terlalu mudah dan dia susah untuk dikembangbiakan. Makanya lagi dia tuh dilindungin dan appendix. Kenapa saya bisa pelihara? Ya sebenarnya nggak boleh pelihara sih, cuma semoga aja aman gitu kan, supaya nanti punya babynya dan ya kita bisa kembangin. Jadi kan saya bukan untuk dibunuh, tapi kan untuk dipelihara dan untuk dikembangkan. Karena pun kalau untuk ngurus konservasi ya cukup susah persyaratannya. Dan banyak teman-teman juga di Jawa yang berhasil juga untuk ngembangin. Ya, saya ya coba-coba. Berhasil alhamdulillah, kalau nggak berhasil ya nggak apa-apa. Ini sayangan nih. Besar tuh. Ini besar. Semoga aja bisa sampai besar. Sini. Tuh dia makannya tuh banyak. Tuh kakinya tuh lihat. Kuat. Ini tenaganya tuh kuat. Namanya juga kura-kura kaki gajah. Jadi kuat teman-teman. Lihat tuh kakinya. Kenapa dibilang kaki gajah tuh, lihat kakinya tuh. Tuh kakinya tuh. Dia makan. Dia makan. Ayo nak baik. Dia udah ngelok, tapi kayaknya si jantannya kurang pandai ngeweknya. Semoga aja berhasil, karena saya belum pernah berhasil untuk breeding dan diternakkan. Semoga aja. Dia nggak mau makan. Jadi apa lagi ya? Ini juga kita punya dentata baby. Ini yang baby, nggak baby sih, baby up. Ini sepasang nih. Jadi ada jantan, ada betina. Jantannya. Terus kita juga punya Brazil juga itu. Ada Brazil. Itu juga ada itu iguana. Ya, kita punya iguana.
Ini peliharaan aja sih, nggak dijual. Ini kata owner yang sebelumnya, impossible head albino katanya. Possible head albino gitu sih, nggak ngerti. Tuh lihat saudaranya. Oke, ini banded terus juga ya, peliharaan baru ini. Oh, kita juga ada punya di dalam baby emis, babynya ya. Ini CB. Nah, ini dia. Ini baby emis, ada yang bilang sih black baby emis nih. Ini black emis. Ada yang bilang, dan ini hasil breeding, gitu kan, hasil alam. Yang breeding udah F1 tapi belum didaftarkan. Tuh. Semoga aja. Oke. Mainnya ini asik sih, babyan asik nih. Dilihat tuh kukunya panjang, dan ini kukunya tajam loh. Kukunya tajam nih teman-teman. Tuh lihat kukunya tuh. Jadi kalau ada yang nanya kenapa sih sekarang F2 Reptil mainnya kura-kura, yang pertama kan pasti perawatan salvator atau varanus itu agak susah. Kemudian ya memang dari dulu saya mainnya kura-kura. Jadi kalau lihat vlog saya yang pertama yang di bawah itu mainnya kura Ambon, Res, dan Brazil. Kenapa jumpanya emis? Ternyata di kampung saya Sumatera Barat itu emis banyak. Jadi ini emis ini sebenarnya kura-kura gunung ya. Ini kura-kura gunung, jadi dia suka manjat. Tuh lihat buktinya tuh, dia bisa manjat tuh. Jadi dia bisa manjat. Kalau emis ini dia kura-kura gunung dan dia suka tempat yang lembab dan dingin. Banyaknya itu ya dataran-dataran kayak Sumatera Barat dan Prestagi, Karo, arah sana lah gitu. Di situ masih banyak. Tuh. Wah, keren. Jadi kalau ada teman-teman yang suka turtle ya, daripada sukanya barang impor atau di luar, ya lebih bagus sukanya barang ginian lokal, tapi usahakan untuk beli yang CB atau hasil ternakan, jangan beli yang hasil alam. Kita breeder untuk emis coba untuk siapkan yang CB ya, karena tahu kalau untuk breeding kura-kura darat ini cukup lama ya kan, karena seperti ini aja perlu waktu 20 tahun baru bisa kita hasilkan F2 nya, varietas keduanya ya kan. Aduh susah ya kan. Oke, biarin dia makan. Oh dia berondong sembunyi tuh lihat tuh. Oke, thank you, jangan lupa subscribe, tekan lonceng notifikasinya biar ada video baru kalian tahu. Kemudian nanti kita berbagi ilmu tentang kura-kura juga ya, sedikit ilmu lah. Soalnya saya kurang ngerti juga tentang kura-kura. Banyaknya ya yang saya tahu nanti saya bagi-bagi juga. Oke, siap. Thank you. Terima kasih. Jangan lupa subscribe F2 Reptil. Oke.